Pernah nggak lo mikir, kenapa ya orang kaya makin kaya, padahal kerjaannya kayaknya santai, nggak bekerja sekeras gua? Atau ngerasa udah kerja banting tulang, tapi tabungan tetap seret, investasi nggak jalan, hidup gitu-gitu aja. Banyak orang pengen sukses secara finansial, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal kuncinya seringkali ada di kebiasaan kecil sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget buat keuangan meningkat. Nah, di konten ini kita bakal bongkar 8 kebiasaan orang kaya yang diam-diam bikin mereka makin tajir. Gak perlu modal gede, cukup mulai dari pola pikir dan rutinitas yang bisa lo tiru dan praktekin mulai dari sekarang. Jadi kalau serius pengen ubah hidup secara finansial, konten ini cocok banget buat jadi titik awal terbaik. Menjadi kaya itu bukan soal hoki, tapi soal kebiasaan kecil yang dilakuin terus-menerus. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 8 kebiasaan orang kaya yang jarang banget diketahui. Yang pertama, sangat menghargai waktu dan lebih takut kehilangan waktu daripada uang. Orang kaya lebih takut kehilangan waktu daripada kehilangan uang. Buat mereka, uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang udah lewat nggak bisa dibalikin. Makanya mereka sangat selektif soal menghabiskan waktu. Mereka nggak mau buang-buang waktu cuman buat scroll media sosial atau nongkrong nggak jelas. Misalnya nih, kalau asisten bisa kerjain tugas 2 jam dengan bayaran Rp100.000, sementara mereka bisa pakai 2 jam itu buat deal proyek 5 juta rupiah. Nah, mereka pilih delegasiin tugas dan fokus ke hal yang lebih bernilai, yaitu deal proyek 5 juta rupiah. Itulah kenapa kebiasaan ini diam-diam jadi fondasi utama orang kaya jadi makin kaya. Kalau pengen mulai kebiasaan ini, coba deh mulai dari nge-track aktivitas lo seharian, terus nilai, waktu gua hari ini lebih banyak dipakai buat hal-hal penting atau kegiatan yang gak jelas. Nah, awalnya pasti terasa berat karena kita udah terbiasa santai dan multitasking tanpa arah. Tapi lo bisa mulai pelan-pelan, misalnya fokus kerja 2 jam tanpa gangguan, atau bikin jadwal harian biar tahu mana yang prioritas. Triknya adalah kasih nilai ke waktu lo. Anggap aja setiap jam itu nilainya Rp100.000. Jadi bakal lebih mikir sebelum buang-buang waktu. Lama-lama lo jadi lebih disiplin, lebih produktif, dan lebih siap buat nyari peluang cuan. Yang kedua, menghindari drama dan gosip, tapi fokus ke produktivitas dan network. Orang kaya tuh nggak punya waktu buat ngurusin drama orang lain atau ikutan gosip nggak penting. Mereka sadar waktu itu mahal banget. Setiap jam bisa mereka pakai buat nambah skill, mikirin ide baru, atau bangun relasi yang bikin uang mereka muter makin cepat. Misalnya nih, 1 jam lo habisin buat gibahin artis. Itu nggak nambah apa-apa ke hidup lo. Tapi kalau 1 jam itu dipakai buat ngobrol sama orang yang jago bisnis atau ikut diskusi bermanfaat, lo bisa dapat insight yang nilainya jutaan rupiah. Orang kaya juga fokus bikin lingkungan yang suportif dan produktif, bukan toksik dan penuh drama. Kalau lo mau mulai nerapin kebiasaan ini, coba pelan-pelan jauhin obrolan yang gak bikin lo berkembang. Awalnya pasti terasa berat, apalagi kalau teman-teman lo masih suka nyari bahan gibah. Tapi lo bisa ganti waktu itu buat dengerin podcast, nonton video edukatif, atau nongkrong sama orang yang punya visi serupa. Triknya adalah tanyain ke diri sendiri tiap kali ngobrol. Obrolan ini bikin gua maju atau buang-buang waktu aja. Nah, lama-lama lo bakal ngerasa lebih fokus dan punya lebih banyak waktu buat hal-hal yang bikin lo bertumbuh. Dan jangan lupa bangun network, kenalan sama orang-orang yang bisa bantu lo naik level. Yang ketiga, orang kaya lebih sering mendengarkan daripada bicara. Orang kaya itu ternyata lebih sering dengerin daripada ngomong. Mereka tahu, makin banyak mereka dengerin, makin banyak informasi dan insight yang bisa mereka dapat, apalagi soal peluang, ide bisnis, atau kesalahan yang bisa mereka hindari. Misalnya nih, lagi ngomong sama orang lain, mereka fokus nyimak, bukan buru-buru jawab atau pamer cerita tentang diri sendiri. Dari situ mereka bisa nangkep info penting yang bisa dipakai buat ambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Bayangin aja, lo dengerin satu orang sukses cerita pengalaman gagal investasi 100 juta rupiah. Itu bisa menyelamatkan lo dari kesalahan yang sama. Kalau lo mau mulai kebiasaan ini, coba deh setiap kali ngobrol, tahan diri buat nggak langsung nyela atau buru-buru ngomongin pendapat sendiri. Dengerin aja dulu, catat hal-hal penting, dan kasih waktu buat mikir sebelum ngerespon. Awalnya emang susah, apalagi kalau lo tipe yang suka ngomong banyak.
tapi makin lama lo bakal sadar betapa powerfulnya jadi pendengar. Triknya adalah anggap setiap obrolan itu kayak kelas gratis gitu loh. Selalu ada pelajaran kalau kita niat buat menyimak dengan baik. Lama-lama lo bakal jadi orang yang lebih bijak ngambil keputusan karena info yang lo punya lebih lengkap. Yang keempat, punya rahasia rutinitas pagi, bukan sekedar bangun pagi. Banyak orang mengira orang kaya cuman sekedar bangun pagi, padahal rahasianya ada di rutinitas paginya, bukan cuman jam bangunnya. Mereka punya kebiasaan yang bikin pagi mereka produktif banget, kayak olahraga ringan, baca buku, journaling, atau nyusun to-do list. Ini bukan cuman gaya-gayaan, tapi cara buat ngatur energi, fokus, dan arah hidup setiap hari. Misalnya nih, daripada bangun jam 7, terus langsung scroll HP 1 jam, nah mereka bangun jam 6, olahraga 30 menit, baca buku 15 menit, terus tulis 3 hal yang mau dicapai hari itu. Kebiasaan kecil ini bisa membentuk pola pikir dan produktivitas yang bikin naik level. Kalau lo mau mulai kebiasaan ini, nggak perlu langsung ekstrim bangun subuh jam 4 pagi. Cukup mundurin waktu bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Isi dengan hal-hal yang bikin lo ngerasa on dari pagi. Misalnya nih, stretching, minum air putih, nulis target harian, atau baca 2 halaman buku keuangan atau pengembangan diri. Emang awalnya susah, apalagi kalau belum biasa tidur cepat. Tapi kalau disiplin seminggu aja, badan bakal mulai beradaptasi. Triknya adalah bikin rutinitas pagi yang sesuai gaya hidup lo. Nggak harus ikut-ikutan tren, yang penting konsisten. Lama-lama lo bakal ngerasain sendiri hasilnya, lebih fokus, lebih tenang, dan lebih cepat gerak ngejar tujuan finansial. Yang kelima, belanja berdasarkan nilai jangka panjang, bukan harga diskon. Orang kaya kalau belanja nggak gampang tergoda sama tulisan diskon 70% atau buy one get one free. Karena mereka mikirnya jangka panjang, bukan cuman murah di awal. Mereka lebih mikirin nilai atau manfaat barang itu buat waktu yang lama. Misalnya nih, beli sepatu kualitas bagus seharga 1 juta rupiah yang tahan 5 tahun. Dibandingkan beli sepatu seharga 100 ribu rupiah tapi rusak dalam 6 bulan. Kalau dihitung-hitung nih ya, sepatu mahal itu sebenarnya lebih hemat karena tahan lama dan gak bikin bolak-balik beli baru. Jadi bukan soal murah atau mahal, tapi soal seberapa awet barang itu dipakai dalam jangka panjang. Kalau mau mulai kebiasaan ini, coba setiap kali mau beli sesuatu, tanya ke diri sendiri, ini barang bisa kepake lama nggak? Bisa bantu hidup gue lebih produktif nggak? Emang awalnya susah, karena kita udah biasa tertarik sama promo dan harga miring. Tapi makin sering lo latihan mikirin jangka panjang, makin jago lo milih barang yang benar-benar worth it. Biar lebih logis, bisa bandingin cost per use. Artinya, berapa kali barang itu akan dipakai dan berapa biaya per pemakaian. Misalnya nih, beli sepatu seharga 500 ribu rupiah, bisa dipakai selama 5 tahun. Berarti biaya pakai per tahunnya itu 100 ribu rupiah. So, jangan buru-buru beli cuman karena diskon ya. Yang keenam, orang kaya bayar diri sendiri dulu, baru bayar lain-lain. Salah satu kebiasaan orang kaya yang jarang orang sadar adalah mereka selalu bayar diri sendiri dulu, bukan malah terakhir. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, begitu mereka dapat penghasilan, yang pertama mereka lakukan adalah menyisihkan sebagian buat ditabung atau investasi, baru sisanya buat bayar tagihan, belanja, dan kebutuhan lainnya. Misalnya nih, gaji 10 juta rupiah, mereka langsung sisihkan 20% atau 2 juta rupiah buat tabungan dan investasi masa depan, baru sisanya dipakai buat kebutuhan hidup. Beda sama kebanyakan orang yang nabung kalau ada sisa, dan seringnya malah nggak ada sisa. Kalau lo mau mulai kebiasaan ini, tentuin dulu persentase realistis yang bisa lo sisihkan dari penghasilan. Misalnya sisihkan 10% aja nggak masalah. Begitu dapat gaji, langsung pindahin ke rekening tabungan atau investasi sebelum sempat kepake buat hal-hal lain. Awalnya emang susah karena ngerasa uang jadi makin sedikit. Tapi justru itu bikin lo belajar ngatur hidup sesuai budget, bukan sebaliknya. Triknya adalah anggap tabungan itu kayak bayar cicilan ke masa depan lo sendiri. Wajib dan gak boleh diutak-atik. Lama-lama lo bakal terbiasa dan makin pede karena punya pegangan.
Yang ketujuh, nggak simpan semua duit di bank, tapi sebar ke aset produktif. Orang kaya tuh nggak simpan semua duitnya di bank, karena mereka tahu duit yang nganggur di tabungan itu nilainya bisa turun pelan-pelan gara-gara inflasi. Makanya mereka sebar tuh duitnya ke aset yang bisa kasih pemasukan atau naik nilainya, kayak properti, saham, reksadana, atau bisnis. Misalnya nih, punya uang 100 juta rupiah, disimpan di bank, paling dapat bunga kecil, mungkin cuma ratusan ribu setahun. Tapi kalau dimasukin ke saham yang benar atau dibeliin properti, bisa dapat imbal hasil 5-10% per tahun, alias 5-10 juta rupiah per tahun. Bukan berarti mereka nggak punya tabungan ya, tetap ada dana darurat juga. Kalau lo pengen mulai kebiasaan ini, lo bisa mulai dari sisihkan sebagian uang buat belajar dan coba masuk ke aset produktif yang sesuai dengan kondisi keuangan lo. Misalnya nih, dari budget tabungan 1 juta rupiah per bulan, lo alokasiin 300 ribu sampai 500 ribu rupiah ke reksadana atau emas yang resikonya kecil dulu. Emang awalnya kerasa ribet atau takut rugi, tapi makin dipelajari, makin ngerti cara investnya. Yang penting adalah jangan asal ikut-ikutan, pelajari asetnya, ngerti resikonya, dan mulai dari nominal kecil dulu. Triknya biar konsisten, anggap aja kayak nabung biasa, tapi bedanya tabungan ini bisa berkembang di masa depan. Yang kedelapan, orang kaya punya budget gengsi yang sangat kecil. Pernah nggak lihat orang kaya, tapi penampilannya super sederhana? Baju biasa, nggak bermerek, bahkan mobilnya nggak mewah-mewah amat. Itu karena mereka punya yang namanya budget gengsi yang kecil banget. Mereka nggak buang-buang duit cuman buat kelihatan kaya di mata orang lain. Contohnya nih, gaji mereka bisa 100 juta rupiah per bulan, tapi pengeluarannya 40 juta sampai 50 juta rupiah. Sisanya mereka simpan atau investasikan. Sementara banyak orang yang gajinya 5 juta rupiah, malah kredit HP 15 juta biar kelihatan keren. Padahal makin kecil budget gengsi, makin besar peluang nabung dan bangun aset. Kalau mau mulai kebiasaan ini, coba deh pelan-pelan kurangi pengeluaran yang sebenarnya cuman buat memberi kesan di mata orang lain. Tanya ke diri sendiri, gue beli ini karena butuh, karena nyaman, atau karena gengsi? Emang awalnya bakalan terasa berat, apalagi kalau lingkungan sekitar juga suka pamer. Tapi lama-lama lo bakal mulai ngerasa lebih bebas secara keuangan. Bisa juga bikin target keuangan. Misalnya punya dana darurat 10 juta rupiah dalam 2 tahun. Kalau udah punya tujuan keuangan yang jelas, lebih gampang buat nolak pengeluaran yang gak penting. Hidup sederhana itu bukan berarti pelit ya, tapi strategi cerdas biar masa depan lebih aman. Well, itulah 8 kebiasaan orang kaya yang jarang diketahui. Lo punya opini soal kebiasaan orang kaya yang jarang diketahui? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.